Sebagai negara dengan kebijakan politik bebas aktif, Indonesia memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia semakin unjuk gigi dalam menunjukkan komitmen-komitmen ini, terutama membantu dan mendorong pengakuan kemerdekaan Palestina. Indonesia juga berada di garda terdepan menciptakan kedamaian di tanah Palestina. Kita harus tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan, dan kelompok minoritas harus kita tegakkan. Potensi praktek kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda kita bersama. Inilah pidato Presiden Joko Widodo yang disampaikan secara virtual di depan sidang Majelis Umum PBB ke-76 pada September 2021. Dalam pidatonya, Presiden menjelaskan bahwa perdamaian dunia harus ditegakkan dan semua negara harus bekerja sama. Berkontribusi secara aktif dalam upaya perdamaian dunia sudah menjadi sikap dan komitmen Indonesia sejak awal kemerdekaannya. Ini juga tertuang sebagai mandat konstitusi bahwa Indonesia harus aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Indonesia memiliki peran panjang sebagai mediator perdamaian serta dekolonisasi. Hal ini diawali pada Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955. Bahkan hingga saat ini, sikap Indonesia yang anti peperangan dan penjajahan serta menjunjung tinggi kesetaraan bernegara semakin terlihat jelas, terutama dalam konflik Palestina-Israel. Dalam kasus Palestina, sejak awal Indonesia berada di garis paling depan membela keadilan dan kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Ini disuarakan dalam sidang dan pertemuan internasional. Bahkan baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan lantang mempertanyakan keinginan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk berdamai. Pernyataan ini disampaikan Menlu di tengah sidang debat umum PBB ke-79 pada 29 September 2024 di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. PM Netanyahu yesterday mentioned, and I quote, that Israel seeks peace, that Israel yearns for peace. Really? How are we supposed to believe that statement? Yesterday, while he was here, Israel conducted unprecedented massive air attack on Beirut. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. We must pressure Israel to come back to a political solution for two-state solution. Tidak hanya aktif menyuarakan perdamaian dunia di ajang kerjasama bilateral dan multilateral, Indonesia juga memberikan bantuan materi ke negara-negara yang terlibat konflik, peperangan, hingga bencana. Untuk Palestina, pemberian bantuan langsung ini dilepas Presiden Joko Widodo di Lanut Halim Perdana Kusuma. Bantuan berupa obat-obatan hingga peralatan kesehatan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Palestina. Di era Presiden Jokowi, Indonesia mengirimkan bantuan senilai lebih dari 30 miliar rupiah atau setara 2 juta dolar Amerika Serikat bagi masyarakat Palestina yang tengah digempur pasukan militer Israel. Bahkan dana bantuan kemanusiaan global yang dianggarkan Indonesia berjumlah lebih dari 300 miliar rupiah untuk menjaga perdamaian dunia. Ini disalurkan melalui Indonesian Aid di bawah Kementerian Keuangan. Dukungan kepada diplomasi internasional atau LDKPI
Kita lihat termasuk kemarin pemberian bantuan kemanusiaan baik untuk Palestina, kita berikan juga waktu itu untuk Afghanistan, pemberian vaksin kepada Nigeria, kepada Ethiopia, Kenya pada saat mereka mengalami kekeringan, dan juga untuk membantu berbagai negara. Untuk Palestina yang kemarin baru dikirimkan 31,9 miliar rupiah. Tahun ini diperkirakan 307,2 miliar rupiah akan dipakai untuk membantu berbagai negara dari mulai Afrika, kemudian Asia, Pacific Island, dan termasuk dari Amerika Latin, Karibia yang banyak mengalami berbagai bencana. Peran Indonesia secara aktif menjaga perdamaian ditunjukkan dengan masuknya Indonesia dalam jajaran 10 negara pengirim pasukan pemelihara perdamaian PBB. Misi Garuda merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia pada misi perdamaian dunia. Kontingen pasukan perdamaian Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda atau Kongga. Kontingen ini terdiri atas TNI, polisi, sipil yang ditugaskan ke negara-negara yang mengalami konflik. Sejak tahun 1957, hampir 30 kontingen pasukan dan subkontingen pasukan dibentuk untuk menjaga keamanan dunia. Hari ini Indonesia bangga untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia, yang itu adalah amanat konstitusi kita. Sebagai wujud kontribusi Indonesia untuk dunia. Kontribusi besar Indonesia kepada dunia membuat Indonesia dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 bersama Jerman, Afrika Selatan, Belgia, dan Republik Dominika. Indonesia juga kembali didapuk menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2024-2026 berdasarkan voting suara terbanyak. Selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ini ketiga kalinya Indonesia menjadi bagian penting dalam upaya perdamaian dunia. Setelah sebelumnya di tahun 2015-2017 dan 2020-2022. Indonesia beruntung karena kebijakan politik luar negeri bebas aktif dan tidak terafiliasi dengan kekuatan besar lain. Mandat konstitusi ini semakin memperjelas posisi Indonesia dalam ikut menjaga perdamaian dunia. Israel mengepung 3 rumah sakit yang masih beroperasi di Gaza Utara. Pada akhir pekan lalu, Israel menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza. Informasi selengkapnya usai jeda.